Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran bahasa Inggris. Saya harap kalian semua selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran online kita di rumah. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai tenses lagi. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah belajar mengenai present continuous tense dan past continuous tense. Sekarang kita lanjutkan ke future continuous tense. Apa sih pengertian dari future continuous tense ini? Nah, ini dia pengertiannya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Jadi dikatakan bahwa future continuous tense itu to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. Oke, sekarang kita bahas terjemahannya ya, biar kalian bisa lebih paham lagi. Jadi katanya future continuous tense itu untuk membicarakan tentang something, sesuatu yang will be in progress at, yang akan terjadi ya, yang akan terjadi atau around a time ya, around a time di sekitaran waktu in the future, di masa depan. Jadi singkatnya begini, jadi future continuous tense itu membahas tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana sih struktur dari future continuous tense itu sendiri. Yang pertama adalah subjek, ya seperti biasa subjek dulu di sini. Subjek itu kan I, you, they, we, he, she, it ya, kalian udah tahu. Terus ditambah will be, ditambah lagi verb 1 plus ing. Jadi subjek will be plus verb 1 plus ing. Oke? Nah, langsung aja ke contohnya ya biar kalian lebih paham lagi. Nah, yang pertama, jadi future continuous tense itu dapat digunakan untuk membayangkan diri kita di masa depan. Pokoknya future continuous tense itu selalu membahas sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya. Salah satunya membayangkan diri kita di masa depan. Kayak gimana sih, Miss? Nah, ini dia contohnya. This time next week ya, minggu depan pada waktu sekarang nih, I will be sunbathing in Bali. Saya akan berjemur di Bali. Sunbathing tahu ya, yang berjemur kayak bule-bule gitu di pinggir pantai ya. Seperti tadi strukturnya, yang pertama subject will be, terus sunbath, sunbathing, sunbath plus ing. Oke? Terus just think next Monday you will be working in your new job. Ya, membayangkan diri kita di masa depan, membayangkan orang lain di masa depan ya. Hanya memikirkan next Monday, Senin yang akan datang kamu akan bekerja di pekerjaan barumu, kayak gitu. Terus yang kedua, future continuous tense dapat digunakan untuk memprediksi atau menduga tentang kejadian di masa depan, lagi-lagi di masa depan ya. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi dan menduga. Oke, caranya gimana? Nah, ini dia. He will be coming to the meeting I expect. Expect itu mengira. Dia akan datang ke rapat, saya kira, atau terbalik, saya kira dia akan datang ke rapat gitu ya. Kemudian I guess you will be, guess itu mengira. I guess you will be feeling thirsty. Kamu akan merasa kehausan after, setelah working in the sun, setelah bekerja di bawah sinar matahari, seperti itu. Nah, ini jika kalian ingin mengungkapkan apa ya, suatu dugaan atau suatu prediksi, kalian bisa menggunakan future continuous tense ini. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk pertanyaan, future continuous tense dapat digunakan untuk menanyakan informasi ya, untuk menanyakan informasi tentang masa depan secara sopan. Jadi kalau kalian mau menanyakan informasi juga bisa pakai future continuous tense. Tapi menanyakan informasinya yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, will you bringing your friend to the party tonight? Ya, dalam waktu yang akan datang, maksudnya masa depan itu ya. Apakah kamu akan membawa temanmu ke pesta nanti malam? Nah, yang harus digarisbesarkan adalah dalam bentuk pertanyaan, si will-nya itu di depan. Will
subject, be baru verb 1 plus ing. Nah, bentar ya, saya kasih keterangan di sini ya. Kan tadi kalau dalam bentuk positif itu subject plus will be, gini kan? Will be, kemudian plus verb 1 and ing gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk interrogatifnya ya, dalam bentuk interrogatifnya kalian taruh will-nya di depan. Tapi setelah will itu subjek dulu. Baru setelah itu be, baru setelah itu verb 1-nya sama ing. Kayak gitu. Jadi bukan bukannya will be baru subjek, tapi will subject be baru verb sama ing, kayak gitu ya. Jadi bukan will be you bringing, tapi will you be bringing. Bukan will be Jim coming, tapi will Jim be coming, kayak gitu. Oke? Mudah-mudahan kalian paham sampai di sini. Jadi intinya ya dari materi yang sedang kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya kalian mengungkapkan sesuatu ya yang akan terjadi di masa depan dalam bahasa Inggris. Nah, kalian bisa menggunakan future continuous tense ini, dan contoh-contohnya sudah saya berikan tadi. Oke? So, semoga kalian paham dengan materi yang sudah saya sampaikan hari ini. See you on the next video. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang akan saya berikan nanti di Google Form. Oke? Thank you very much for today. Hope to see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.